Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kam min kalimatin salabat nikmatan wa kam min kalimatin jalabat nikmatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam pirang-pirang ya. Min kalimatin saking kalimat. Jadi kalau kalimat itu kata-kata ya, itu kalimat. Kam pirang-pirang min kalimatin saking kalimat. Salabat kang ngilangake apa kalimat. Salabat kang ngilangake apa kalimat. Salabat kang ngilangake apa kalimat. Kalimat. Ni'matan ing nikmat. Ni'matan ing nikmat. Wakam lan pirang-pirang. Wakam lan pirang-pirang min kalimatin saking kalimat. Min kalimatin saking kalimat. Jalabat kang narik. Jalabat kang narik apa kalimat. Jalabat kang narik apa kalimat. Ni'matan ing adab. Berarti ain dal alif ba. Ni'matan ing adab. Ain dal alif ba. Nikmatan ing adab. Hari ini Asy melanjutkan bab yang ke-33 tentang fadilahnya qiyam. Tadi menjelaskan bahwasanya berapakah kalimat yang memang menghilangkan nikmat dan berapakah kalimat yang telah menarik adab. Makanya kalian kan kebanyakan belum sadar apa yang kalian ucapkan. Kalian kelihatannya yang ngomong kayak gitu, salahnya apa saya ngomong kayak gitu, salahnya apa? Ya kalian itu belum menyadari kayak hal-hal yang belum terlihat lah. Istilahnya ada orang
kalian kan juga nggak tahu berapakah kalimat yang bisa menarik menarik adab, berapakah kalimat yang bisa menghilangkan nikmat, berapakah. Jadi itu perumpamaan bahwasanya kata-kata yang pernah kalian ucapkan mungkin banyak salahnya, gitu kan. Makanya saya pun ya harus hati-hati. Contohnya ketika saya menjelaskan pun itu ya juga hati-hati karena melihat kondisi. Makanya ketika melihat situasi dulu baru kalian mengucapkan apa yang pantas untuk diucapkan. Jadi dipikir dulu. Makanya kayak gitu. Kayak gini loh. Orang bisa ketebak orang itu gimana, itu kadang itu lewat keceplosan, tahu nggak? Tahu. Jadi orang itu kalau keceplosan biasanya memang wataknya itu dia, ya tahu nggak? Jadi contohnya aja, contohnya kalian dikageti, kalian ngomongnya apa? Ya itu ketebak kamu orangnya kayak gimana, itu kan? Nah gitu. Ketika kalian dikageti, tahu kalau ini orangnya astagfirullahaladzim gitu. Berarti orangnya baik berarti. Kalau keceplosannya miso-miso, nah itu udah bahaya Ketika orangnya itu miso-miso berarti udah bahaya. Orangnya berarti sering ngomong omongannya yang jelek-jelek. Kan gitu kan. Orang keceplosan itu biasanya yang dari hati bener. Memang dia pengennya ngomongnya itu gitu kan. Kadang-kadang gitu. Karena kata-kata itu kadang menipu, kadang-kadang kata-kata yang menipu. Makanya gini, ini berapakah kalimat yang memang menghilangkan nikmat, berapakah kalimat yang menarik adab. Jadi ada yang nggak sadar kalau kata-katanya itu bisa menghasilkan dosa. Ada kata-kata yang memang bisa mendatangkan pahala, kayak gitu. Jadi contohnya aja semisal saya ditanyai pertanyaan. Jadi semisal kok saya nggak tahu, ya saya kalau itu bilangnya nggak tahu, gitu kan. Saya nggak tahu. Jangan asal dijawab, gitu kan. Jangan asal ngomong istilahnya. Karena apa? Itu kan bisa jadi nanti ketika saya omongin gitu, nanti kamu percaya, gitu kan? Kamu percaya dan kamu ngelakuin hal-hal yang saya omongkan tadi, yang saya jawab tadi. Padahal itu jawabannya salah, gitu kan? Jawabannya salah. Jadi kan gimana? Kamu kalau ngelakuin hal-hal yang saya ucapkan tadi, kalau saya ngomongnya nggak bener, jadinya kan saya dapat dosa kan? Ya kan? Makanya seandainya kok bahwa besok ketika jadi guru pun jangan malu bilang nggak tahu, gitu ya. Jangan malu kalau bilang nggak tahu. Kalau seandainya nggak tahu pun ya nggak tahu, gitu aja. Jangan dipaksa jawab istilahnya. Paling nggak pelajari dulu, baru jawab pertanyaan yang telah kalian aja nggak pernah tanya kayaknya kok. Kayak gitu, jarang tanya juga. Kalian kan juga jarang tanya. Semisal kadang itu ada murid yang cerdas, gitu kan. Murid yang cerdas pertanyaannya itu jenius, gitu kan. Pertanyaannya itu sulit untuk dijawab, kadang kan gitu, bisa kan. Kadang kan orang nggak tahu, penasaran itu kadang pertanyaannya itu lebih sulit daripada orang yang sudah tahu, kadang-kadang gitu kan. Kadang itu kayak gitu, karena pertanyaannya itu liar, nggak seperti normalnya pertanyaan, gitu kan. Kadang kan gitu, kadang sulit dijawab. Ketika sulit dijawab ya jangan ngasal. Ya seandainya saya nggak tahu pun ya saya bilang nggak tahu, gitu kan. Nggak tahu. Jadi hati-hati kalau ngomong. Jadi ketahuan kalau seandainya orang yang biasanya ngomong apa itu kadang ketahuan kalau dia keceplosan. Kadang ngomong keceplosan nggak sadar dia keceplosan itu. Gitu kan. Ketahuan dia keceplosannya apa itu ketahuan kalau dia itu pengennya itu tapi bilangnya itu salah ngomong, istilahnya keceplosan. Ya kan itu dari hatinya berarti kan pengennya ngomong itu, tapi di mulut pengennya malah ngomong kayak gitu. Berarti kan itu benar dari hatinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
utawi sabane wong. Man utawi sabane wong akhrosa iku lamun menengake sapa man. Akhrosa iku lamun menengake sapa man. Menengake sapa man. Akhrosa iku lamun menengake sapa man. Lisanahu ing lisane man. Lisanahu ing lisane man. Lisanahu ing lisane man. Lam yastahiqqa mongko ora lam yastahiqqa mongko ora berhak. Lam yastahiqqa mongko ora berhak. Lam yastahiqqa mongko ora berhak. Ahadun sapa wong suwiji. Ahadun sapa wong suwiji. Ahadun sapa wong suwiji. Mahanatahu ya. Mahanatahu ya. Muhanatahu eng inane man. Muhanatahu eng inane man. Ini maksudnya. Hadis ini Nabi bilangnya barang siapa dia membisukan mulutnya, maka orang lain gak akan pernah mendapatkan kehinaan darinya. Maksudnya kayak gini. Kan pernah kemarin saya jelaskan bahwasanya Jeng Nabi itu nggak ada celah untuk dihina, tahu nggak? Jeng Nabi itu nggak ada celah untuk dihina. Karena apa? Karena sering diam, nggak kebanyakan ngomong yang nggak penting. Makanya orang kalau bisa mengendalikan omongannya atau ucapannya, pasti dia nggak sering untuk dapat hinaan atau cacian. Karena apa? Karena apa yang dihina? Oh, dia aja diam, dia nggak merugikan saya juga. Dia istilahnya nggak ngaruh-ngaruh istilahnya, nggak ganggu, nggak mengusik saya ya, nggak ada sisi celahnya. Karena kalau orang bodoh kan kebanyakan ngomong, kadang ngomongnya ngelantur dan nggak mikir kalau seandainya orang yang diomongi kayak gitu kesannya kayak main-main, padahal itu dia sakit hati gitu kan. Kalau sakit hati dibales. Karena apa? Orang bodoh itu mudah untuk dicaci. Karena apa? Karena dia kelemahannya banyak. Dia kan bodoh ya. Jadi ya kelemahannya juga kelihatan banyak. Apa yang nggak bisa di dirinya ya kelihatan. Makanya hinaannya mudah. Makanya ketika orang itu bisa diam, pasti bisa terhindar dari kehinaan. Karena apa? Enggak dihina pastinya, karena dia enggak sering ngomong. Dan pastinya ya jarang orang itu sering ngobrol sama dia, karena dia diam gitu kan. Seandainya sering ngobrol, ya ini ya omongannya saya itu sering, bukannya kok nggak pernah ngobrol, nggak. Orang pendiam itu bukannya dia itu diam banget, bukan. Karena pendiam itu aslinya dia itu tahu caranya dia ngomong kapan waktunya, gitu aja situasinya. Gitu aja. Kadang ya pendiam itu gara-gara malu, gitu kan. Kadang. Kebanyakan. Tapi ya kalau ada orang pendiam itu aslinya nggak semua pendiam itu nggak bisa ngobrol gitu ya, Padahal orang pendiam itu kadang itu asik dibuat ngobrol kadang itu. Karena apa? Dia tahu apa yang harus diucapkan ketika ngobrol itu tahu. Karena dia itu bukannya kelihatannya diam, dia nggak bisa ngobrol sama sekali, nggak mungkin kayak gitu. Karena orang diam itu sering melihat situasi, nggak tahu nggak?
orang pendiam itu lebih peka terhadap keadaan. Dia ngamati, tahu gak? Kalau orang pendiam kan dia ngamati kan, ngamati. Nah, jadi informasinya itu dapat banyak, tahu nggak? Informasinya itu dapat banyak ketimbang orang yang sering ngomong. Orang yang sering ngomong itu malah kebanyakan dipandang orang, tahu nggak? Bukan dia mandang orang, tapi dia sering dipandang orang. Tapi kalau orang pendiam nggak gampang dipandang orang dan dia sering mandang orang. Karena apa? Dia sering ngamati keadaan, Orang pendiam itu kayak gitu, ya, gitu kan. Dan makanya ketika orang yang kebanyakan ngomong itu nggak sadar kalau dia itu salah, karena dia dipandang orang yang contoh ya, dia dipandang orang yang nggak ngomong itu ya, orang kok omongannya kayak gitu sih, kayak gitu. Dia dalam hati ya, orang kan kok di dalam apa ngomongnya kok nggak punya adab tata keramanya, nah gitu. Pasti dia celahnya banyak karena dia kebanyakan omongannya kok nggak jelas gitu. Nah itu pasti tahu. Itu bedanya orang pendiam sama orang yang nggak pendiam. Tuh. Jadi jangan kamu sangka kalau orang pendiam itu nggak bisa ngobrol sama sekali, nggak bisa asik gitu kalau ngobrol, enggak. Nah, tetap asik kalau ngobrol itu tetap asik. Karena apa? Dia tahu situasinya kapan dia ngomong. Saya sering kok ketemu sama orang pendiam, tapi akhirnya kalau seandainya saya deket ya ini kamu nggak pendiam kok. Ya pendiam, tetap disebut pendiam. Karena apa? Dia ketika nggak diajak ngobrol ya diam, gitu kan. Tapi ketika diajak ngobrol asik, gitu. Dan juga biasanya itu orang pendiam itu kadang ya banyak ilmunya kadang. Karena dia itu satu tadi sering dapat informasi, ngamati orang, neliti orang, kadang malah neliti orang kadang aneh gitu, kadang neliti orang. Orang pendiam itu kayak gitu, bedanya sama orang yang sering cerewet gitu. Beda. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ini saya jelaskan. Qala sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu utawi hikmah. Asyratu ajza'in iku 10 pira-pira bagian. Asyratu ajza'in iku 10 pira-pira bagian. Hampir sama seperti yang hadis awal, tapi ini hikmah yang hadis yang awal itu al-afiyah. Tis'atun rupane songo. Minha saking asyratu ajza'in fil uzlati ing dalam uzlah. Wawahidun lan siji fisumti ing dalem meneng. Jadi tahu hikmah dulu. Hikmah itu menggunakan nafsunya dan mengambil manfaat dari kejadian, mengambil manfaat dari apa yang terjadi sesuai kemampuannya. Kayak gitu. Jadi kayak gini. Jadi hikmah itu pokoknya ya pelajaran yang bisa diambil gitu loh. Pelajaran yang bisa diambil. Karena apa? Hikmah itu bisa dapat hikmah gara-gara kalian itu sendiri kadang itu. Karena gini, al-hikmah berarti hikmah itu 10 bagian, yang 9 itu di waktu kalian itu uzlah berarti menyendiri. Uzlah itu menyendiri dari pergaulan, menyendiri dari
istilahnya majelis lah, menyendiri. Nah ya, dia menghindar dari berhubungan dengan orang lain, itu uzlah, mengasingkan diri. Dan yang satu itu di waktu diam. Jadi kalian bisa dapat hikmah ketika di waktu kalian itu menyendiri. Makanya saya kasih tahu, hikmah itu kebanyakan dapat hikmah ketika kalian itu di waktu sendiri. Di waktu sendiri itu gunanya untuk memperbaiki diri, melihat diri kalian, apa kekurangan saya, apa yang dilihat orang lain, apakah saya sudah, yang saya lakukan itu sudah benar apa belum. Itu cek diri sendiri, introspeksi diri sendiri. Itu ketika kalian itu menyendiri. Gunanya kayak gitu, bukan menyendiri yang bahaya, menyendiri yang istilahnya kebanyakan melamun, itu bahaya. Kalau kebanyakan melamun itu bahaya. Kalau seandainya ada masalah, ceritakan aja, jangan kayak gitu. Kalau seandainya kok menyendiri buat melamun, itu bahaya. Kalau menyendiri itu gunanya untuk kalian itu, oh hari ini saya udah lakuin ini, dapat pelajaran ini, apa kekurangan saya, kesalahan yang hari ini apa ya, gitu. Jadi kadang itu ada yang modelnya dicatat, oh saya salahnya ini, jadi saya jangan lakukan lain hari, besok jangan lakukan lagi. Jadi apa yang harus saya lakukan besok ya kayak gitu. Kadang ditulis sendiri. Makanya kadang itu orang menulis diary kan biasanya diary lah, nggak apa-apa lah. Saya nggak bisa bacanya banyak, gimana? Diary gimana? Diary. Tuh, buku harian. Kadang-kadang kan kalau menulis buku harian kan sendirian. Kadang itu kan mengungkapkan hari ini kejadiannya apa ditulis. Karena buku harian itu nggak boleh dilihat orang lain, nggak boleh kan? Karena apa? Dia mengungkapkan dirinya sendiri. Dirinya itu hari ini apain, apa yang kejadian hari ini, apa bagus hari ini kejadiannya, indah hari ini tuh dicatat semua, apa yang salah hari ini, hari ini sedih. Itu ada kayak gitu kan di buku harian kayak gitu. Itu caranya ketika menyendiri itu gunanya untuk memperbaiki diri, bukannya untuk melamun. Karena apa? Orang anak muda itu jangan terlalu banyak menyendiri. Itu aja, jangan terlalu banyak menyendiri. Boleh menyendiri sewaktu-waktu, ada kasih waktu, pokoknya kasih waktu untuk menyendiri. Contohnya itu menyendiri ya kayak kalian itu sholat malam, itu menyendiri. Boleh kalian itu curhat sama Allah, itu boleh sepuas-puasnya, boleh, itu boleh. Karena paling enak itu curhat dengan Allah, itu paling enak. Dengan Allah itu paling enak. Walaupun Allah itu sudah tahu kejadiannya memang seperti itu kan, yang menakdirkan kan Allah kejadiannya yang terjadi. Ya nggak apa-apa, walaupun tahu pun ya Allah ya nggak apa-apa. Seandainya istilahnya munajat. Jadi kalian itu kasih waktu untuk sendiri juga. Jangan terlalu banyak bergaul, jangan kebanyakan ngobrol terus-terusan, itu jangan. Kasih waktu. Nah, sehari 24 jam kasih waktu berapa menit itu biar kalian itu bisa mengecek hari ini tuh saya ada berhasil enggak, agenda hari ini contohnya berhasil enggak. Kalau masih gagal ulang lagi gitu kan. Itu kalau enggak ya buat agenda yang lebih ringan. Ini yang bisa saya lakukan mungkin gitu. Karena itu biar kalian tuh bisa ngerasain caranya istiqomah itu beratnya seperti apa. Terus kayak bisa ngerasa kadang itu gara-gara menyendiri. Ya, yang satu berarti di waktu diam. Karena di waktu diam itu bisa berpikir. Kalau orang itu dalam keadaan ngomong biasanya sulit untuk fokus di pikirannya, tahu nggak? Karena ketika diam itu bisa berpikir, bisa tenang, tahu nggak? Ketika diam itu berarti tenang ya, kan gitu kan, bisa mikir apa yang terjadi, hikmahnya. Makanya kadang itu orang kadang marah itu ya caranya diam dulu, disuruh diam dulu. Karena apa yang dia ucapkan tadi marah-marah itu kadang itu salah, keliru sama semua kayak gitu kan. Suruh diam dulu. Kadang kan kayak gitu caranya. Biar dia itu meredamkan amarahnya, biar dia tahu apa yang dipikirkan dulu. Apa yang saya ucapkan tadi benar apa enggak, marah-marahnya kayak gitu. Dah, itu hikmah. Ada 10 bagian, yang 9 di waktu menyendiri, uzlah, yang 1 di waktu diam.
Faqala sallallahu alaihi wasallam, terakhir. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asumtu utawi meneng. Hikamun iku pira-pira hikmah. Wa qalilun hale iku sithik. Fa'iluhu utawi wong kang melakukan menang. Jadi gini, hadis yang terakhir ini menjelaskan bahwasanya diam itu adalah hikmah, tapi sedikit orang yang mau melakukannya, sedikit. Pendiam itu bandingannya pasti jauh lah. Lihat saja perbandingannya, lihat aja kenyataannya, ya kan? Pendiam itu bandingannya itu sedikit daripada orang yang banyak ngomongnya. Cerewet itu masih lebih banyak daripada pendiam, karena orang pendiam itu juga sulit. Diam itu sulit aslinya. Diam itu kelihatannya mudah tapi sulit. Karena apa? Kalau orangnya memang hobi ngomong, ya sulit. Kalau seandainya ditekan diam, ya tetap aja ngomong, karena dia itu hobinya ngomong. Tapi ya itulah memang kan antara cerewet atau pendiam kan itu aslinya kadang itu watak. Tapi seandainya orang cerewet pun mau berubah jadi diam, bisa, nggak mungkin kok nggak bisa. Contohnya orang bodoh nggak bisa berubah jadi pintar, nggak mungkin. Kalau seandainya nggak mungkin, kalau Nabi dulu itu mengajarkan dakwahnya itu nggak mungkin ada yang mau kalau gitu, karena orangnya bodoh semua, jadi nggak bisa. Makanya tetap bisa berubah, watak itu bisa dirubah walaupun itu sulit. Contohnya kan kemarin ketika jelasin tawaduk atau sombong. Jika kalian itu punya sifat sombong, itu kok memang dari watak kalian dari lahir gitu loh. Kalian punya watak dari lahir itu punya sifat sombong gitu. Tapi itu bisa dirubah aslinya, cuman butuh latihan untuk merubah watak itu. Bisa latihan, bisa. Caranya itu ya kalian kenalin diri sendiri dulu. Oh, sombong itu baik, sombong itu di hatimu itu biar kamu tata dulu, karena ini penyakit hati. Semua yang sifat-sifat yang kayak gitu itu penyakit hati, ya, penyakit hati aslinya kan diam itu bisa dikontrol. Dari apa? Gara-gara dia itu gara-gara dia itu hatinya itu nggak lepas kendali, itu ya dia ngomongnya ya seenaknya saja, nggak mikir apa yang dia omongkan, gitu aja. Itu bisa dirubah. Nah ini berarti orang yang pendiam itu sedikit bandingannya sama orang yang itu. Padahal diam itu fadilahnya itu banyak. Itu kalian pikirkan dulu sendiri. Antara kalian jika lihat sendiri mana orang yang pendiam, mana orang yang cerewet, itu lihatlah perbedaannya sendiri. Kalian tahu sendiri. Nanti bisa ngerasa fadilahnya diam itu seperti apa. Al-batu arabi wa salasun fi fadilatil aqlani minal adli wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.